Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak lagi naik roller coaster emosi? Sebentar rasanya seneng banget, tiba-tiba udah terjun bebas aja ke jurang kesedihan. Nah hari ini kita bakal ngobrolin soal fenomena yang manusiawi banget ini. Perubahan suasana hati atau yang kita kenal sebagai mood swings. Yuk kita bedah lebih dalam. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak kamu lagi semangat-semangatnya, terus celep, tiba-tiba aja ngerasa sedih, hampa, tanpa ada alasan yang jelas? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh pengalaman yang super umum. Jadi sebetulnya mood swing itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh perubahan emosi yang cepat dan seringnya intens. Nah, poin paling pentingnya di sini adalah, mood swing itu bukan penyakit ya, tapi sebuah gejala. Anggap aja kayak demam. Demam kan bukan penyakitnya, tapi tanda kalau ada sesuatu yang lagi terjadi di dalam tubuh kita. Nah, mood swing juga gitu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, membongkar misteri di balik mood swing. Kenapa sih emosi kita bisa naik turun seenaknya? Mari kita cari tahu sama-sama. Hal pertama yang perlu kita lurusin, mood swing itu bukan pilihan sadar. Nggak ada orang yang bangun pagi terus mikir, oke, hari ini aku mau marah-marah nggak jelas. Bukan gitu. Ini tuh respon otomatis yang rumit dari otak kita terhadap berbagai pemicu. Bisa dari dalam diri, kayak pikiran kita sendiri, atau dari luar, misalnya kejadian yang kita alami. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian kedua. Kenapa sih emosi kita bisa fluktuatif banget? Kita bakal coba lihat dari kacamata para ahli psikologi. Ternyata, para pakar psikologi punya pandangan yang beda-beda loh. Kalau kata Freud, mood swing itu terjadi karena ada perang batin antara keinginan dasar kita sama moral atau suara hati kita. Beda lagi sama Skinner, dia niatnya lebih simpel. Ini tuh perilaku yang kita pelajari. Mungkin waktu kecil pas kita marah-marah, malah dapat perhatian, jadi kebiasaan deh. Terus, kata Rogers dan Maslow ini muncul karena ada jarak antara diri kita yang sekarang sama diri kita yang kita idam-idamkan. Terakhir, Erikson bilang ini ada hubungannya sama tugas-tugas di tiap tahap kehidupan kita yang belum beres. Jadi penyebabnya itu ada dari dua sisi. Secara biologis, ini ada kaitannya sama zat kimia di otak kita, kayak serotonin dan dopamin, plus naik turunnya hormon. Tapi, dari sisi psikologis, ini erat banget hubungannya sama cara kita ngatur emosi, pengalaman trauma di masa lalu, bahkan sampai pola asuh orang tua kita dulu. Terus, siapa sih yang biasanya lebih rentan kena mood swing? Nah, ada beberapa tipe kepribadian nih. Pertama, mereka yang melankolis, yang biasanya suka merenung dan perasaannya dalam banget. Kedua, ada highly sensitive person atau HSP, yang sistem sarafnya itu kayak antena super peka, nangkep semua sinyal emosi di sekitarnya. Dan terakhir, mereka yang tingkat neurotisismenya tinggi, yang emang dari sananya cenderung lebih gampang cemas dan khawatir. Oke, kita lanjut ke bagian 3 ya, di mana kita bakal bahas spektrumnya. Soalnya, nggak semua perubahan suasana hati itu sama rata. Ada levelnya, dari yang normal banget sampai yang bisa mengarah ke kondisi klinis kayak bipolar. Nah, ini penting banget nih buat kita bisa bedain. Ini tuh cuma emosi naik turun biasa, atau jangan-jangan udah masuk ke ranah gangguan yang lebih serius. Coba kita bandingin langsung ya. Perbedaannya tuh kelihatan jelas banget kalau kita perhatiin detailnya. Dari durasi, mood swing biasa paling cuma beberapa jam. Tapi episode bipolar, itu bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Intensitasnya juga jauh beda. Yang satu masih wajar, yang satunya lagi bisa ekstrim banget. Pemicunya juga gitu, mood swing biasa seringnya ada sebabnya. Sementara bipolar, bisa muncul tanpa alasan yang jelas dan ngikutin siklus tertentu. Coba deh kita bayangin ini kayak laporan cuaca buat mood kamu. Level 1, euthymia, itu ibaratnya cuaca cerah berawan. Emosi naik turun dikit itu normal. Level 2, cyclothymia, kayak cuaca pancaroba, mendung cerah ganti-gantian terus. Nah, level 3 dan 4, bipolar 2 dan I, ini udah masuk kategori badai besar. Ada fase depresi yang parah banget dan fase mania yang ekstrim. Oke, sekarang kita pindah ke topik yang sedikit lebih serius di bagian keempat, bahaya di balik perubahan suasana hati. Soalnya kalau nggak dikelola dengan baik, dampaknya bisa merusak banget. Dampaknya itu kayak riak di air, nyebar ke diri kita sendiri dan ke orang lain juga. Buat diri sendiri, bisa bikin capek mental, jadi menarik diri dari pergaulan, bahkan bisa merusak karir. Buat orang lain, bisa bikin mereka ikutan trauma, emosinya jadi nggak stabil, dan lama-lama kepercayaan dalam hubungan jadi terkikis. Tapi tahu nggak, bahaya terbesarnya itu sebenarnya bukan emosi naik turunnya loh, tapi tamu tak diundang yang sering ikut nimbrung, impulsivitas. Ini tuh dorongan buat bertindak tanpa mikir panjang. Misalnya, tiba-tiba ngabisin semua gaji buat belanja, atau mendadak mutusin buat berhenti kerja. Keputusan-keputusan gegabah inilah yang seringkali jadi paling merusak. Nah, ini pertanyaan yang seru banget. Emangnya mood swing bisa nular ya?
Apa emosi satu orang bisa lompat ke orang lain di sekitarnya? Jawabannya bisa, dan caranya ada dua. Pertama, ada yang namanya penularan emosi. Kamu pernah masuk ke ruangan yang suasananya tegang, terus kamu jadi ikutan gak nyaman? Nah, itu dia contohnya. Kedua, ada modeling atau meniru. Ini sering banget terjadi di masa kecil. Kalau anak lihat orang tuanya sering meledak-ledak pas marah, dia bakal belajar kalau itu cara yang wajar buat bereaksi. Dan kita sampai di bagian terakhir yang paling memberdayakan. Kunci untuk mengelola emosi. Di sini kita bakal bahas soal alat dan strategi praktis yang bisa kita pakai. Kalau kamu berhadapan sama orang lain yang lagi mood swing, coba ingat 3 hal ini. Pertama, validasi. Jangan ngajak debat. Cukup bilang, aku ngerti kok kamu lagi kesel, itu udah bikin mereka ngerasa didengerin. Kedua, pasang batasan. Kamu nggak wajib jadi samsak emosi mereka. Jaga energi kamu sendiri. Ketiga, kasih ruang. Kadang bantuan terbaik itu adalah dengan ngebiarin mereka nenangin diri sendiri dulu. Terus gimana caranya bantu diri sendiri? Coba deh, mulai jadi detektif buat emosi kamu. Catat suasana hati setiap hari, buat nemuin polanya, apa sih pemicunya? Latih mindfulness biar pikiran nggak lari kemana-mana. Jaga mesin biologis kamu, tidur cukup, makan benar, dan olahraga teratur itu kuncinya. Dan yang paling penting, kalau rasanya udah berat banget, jangan pernah ragu buat cari bantuan profesional. Ini ada satu pertanyaan simple, tapi ampuh banget buat refleksi diri. Coba tanya ke diri sendiri. Reaksi emosional aku sekarang ini logis gak ya? Kalau jawabannya enggak, kalau emosinya meledak padahal pemicunya sepele, itu bisa jadi pertanda kalau kamu butuh dukungan lebih. Jadi, intinya adalah memahami emosi kamu itu langkah pertama dan paling penting supaya bisa mengelolanya. Pengetahuan itu kekuatan, apalagi kalau menyangkut kesehatan mental kita sendiri. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku buat kamu. Kamu pengen cari tahu lebih dalam nggak? Apakah kamu termasuk orang yang sering mengalami mood swing? Kalau jawabanmu iya, coba tulis di kolom komentar ya. Nanti aku bakal bagiin gimana cara mendeteksi sendiri perubahan suasana hati dan gimana cara menilainya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.